Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimakumullah, sahabat channel Peradaban Muda yang berbahagia dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kesempatan untuk membedah sebuah buletin kafah, yang mana ini adalah buletin yang up to date, buletin yang senantiasa mencerahkan, mengangkat tema-tema yang sedang hangat di seputar kita. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema tentang bahwa mendalami Islam itu, memahami Islam itu ya wajib. Ini kenapa kita angkat? Karena untuk mengkanter suatu pernyataan dari salah seorang tokoh yang mengatakan jangan mempelajari Islam itu terlalu mendalam. Nah, ya. Kok bisa ada pernyataan seperti itu? Bagaimana pembahasannya? Mari kita ikuti bersama-sama. Ikhwanil kiram rahimakumullah, sahabat channel Peradaban Muda yang berbahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wa ruwiya an Abi Hurairah 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma ubidallahu bi syai'in afdalu min fiqhin fi dinin wala faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abid wa likulli syai'in ibadun wa ibadu hadzal dini al-fiqhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah Allah disembah dengan perkara yang lebih utama daripada memahami agama. Sungguh, kata baginda Nabi, seorang yang faqih, yaitu mendalami pemahaman agamanya, lebih menyulitkan setan daripada 1000 tukang ibadah. Setiap perkara ada pilarnya, dan pilar agama ini adalah fikih atau paham agama. Hadis riwayat Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi. Ikhwanul kiram rahimakumullah, sahabat channel Peradaban Muda yang berbahagia. Hadis ini memberikan ketegasan, memberikan informasi kepada kita betapa pentingnya kita umat Islam untuk memahami agama kita, yaitu agama Islam. Ketahuilah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berkata, setan saja lebih sulit menggodanya dibandingkan dengan ahli ibadah. Jadi wajar, sebab orang yang paham agama itu dia tahu rambu-rambu kehidupan. Dia akan tahu apa yang harus dia lakukan. Dia akan tahu apa yang harus dia tinggalkan. Dia mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, serta konsekuensi atas setiap perbuatannya dia paham. Maka sangat aneh jika ada seorang tokoh yang mengatakan, dia mengingatkan kaum muslim agar jangan terlalu dalam mempelajari agama karena bisa berdampak pada penyimpangan. Ini pernyataan konyol. Bukankah sebaliknya, yang bodoh terhadap agama, mereka inilah yang gampang disimpangkan oleh setan, baik dari jenisnya manusia maupun jenisnya jin. Pernyataan itu kemudian diralat bahwa yang dimaksud jika belajar agama tanpa guru, tapi tidak ada permintaan maaf atas pernyataan. Sahabat channel Peradaban Muda yang berbahagia, yang lebih parahnya lagi, ada tokoh muslim mengatakan bahwa radikalisme itu telah diajarkan di tingkat PAUD hingga SD sehingga harus diwaspadai. Astagfirullahaladzim, Masya Allah ya. Ini adalah pernyataan tokoh ya, yang mungkin di antara kita sudah paham ya siapa tokoh yang mengucapkan hal seperti itu. Sahabat channel Peradaban Muda yang berbahagia, ingatlah
Setiap muslim tentu wajib mengimani Islam sebagai agama mulia. Tak pantas seorang mukmin yang sudah mengikrarkan dirinya masuk menjadi seorang muslim masih meragukan apalagi menuding agamanya sebagai pembawa bencana, baik dengan sebutan radikalisme ataupun penyimpangan. Sebab jelas Islam adalah rahmat bagi semua, sebagaimana yang bisa kita lihat dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, atau Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita lihat dalam Quran surat Al-Imran ayat 19, innad dina indallahil Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat channel Peradaban Muda yang berbahagia, ketahuilah tudingan-tudingan negatif itu adalah produk dari orang-orang kafir barat. Tujuannya satu, apa? Ingin menjauhkan umat dari ajaran Islam. Itu yang mereka inginkan. Mereka juga ingin memecah belah umat agar memusuhi siapa saja yang memperjuangkan Islam dan membenci muslim yang menolak paham liberalisme. Ini mesti kita ingat dan ini mesti kita waspadai. Sahabat channel Peradaban Muda yang berbahagia, ingatlah, thalabul ilmi atau menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hukumnya fardu alias wajib. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kewajiban mempelajari Islam bukan hanya dalam perkara thaharah, bukan hanya dalam perkara ibadah saja, tetapi semua ajaran Islam seperti muamalah, pidana, jihad, hingga pemerintahan khilafah dan lain-lain itu wajib kita pelajari. Banyak nas Al-Quran maupun Al-Hadis yang memerintahkan kaum muslim untuk bersungguh-sungguh mempelajari Islam. Seperti Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah, samakah orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sungguh orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Quran surat Az-Zumar ayat 9. Sahabat channel Peradaban Muda yang berbahagia, para ulama juga mengungkapkan kemuliaan orang yang berilmu. Imam Al-Ghazali misalnya, beliau rahimahullah mengutip perkataan Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, kematian 1000 ahli ibadah yang rajin sholat malam dan saum pada siang hari itu lebih ringan ketimbang wafatnya seorang ulama yang memahami halal dan haram dalam aturan Allah. Masya Allah, sungguh luar biasa ya. Ini bisa kita dapatkan dalam kitabnya Al-Ghazali Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 23. Sahabat channel Peradaban Muda yang berbahagia, tanpa mengkaji dan mendalami ilmu agama, bagaimana mungkin umat mengetahui yang hak dan yang batil, umat mengetahui yang halal dan yang haram, umat membela keadilan dan melawan kezaliman? Bagaimana mungkin bisa? Bagaimana paham tanpa ada mengkaji sesuatu yang ada dalam ilmu agama? Karena itu justru pernyataan jangan mempelajari agama terlalu dalam karena bisa menyimpang adalah sebuah penyimpangan. Dia menyimpang dari nas Al-Quran, dia menyimpang dari As-Sunnah, dan menyimpang dari pendapat para sahabat dan ulama. Sahabat channel Peradaban Muda yang berbahagia, menjauhkan umat muslim dari aktivitas mendalami Islam itu justru akan menghasilkan kerusakan dahsyat di negeri yang kita cintai ini. Tak akan ada lagi pihak yang akan melakukan amar ma'ruf nahi munkar,
Tak akan ada lagi seruan dakwah untuk menyelamatkan negeri. Berbagai kezaliman bakal terus terjadi tanpa ada yang menghentikan. Karena itu, wahai kaum muslim, saudaraku semuanya, sadarlah bahwa kita hanya akan mulia dan selamat jika kita mendalami agama ini, lalu menjadikannya sebagai aturan dalam kehidupan kita. Ingatlah, Islam bukan hanya sekedar ilmu. Islam adalah sebuah ideologi. Islam adalah sebuah aturan kehidupan yang wajib diterapkan dalam kehidupan yang akan mendatangkan keberkahan dan keselamatan. Meninggalkan Islam akan membuat kita semua celaka di dunia dan celaka di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita untuk senantiasa bisa mentaati dan menerapkan Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.